Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari belajar fikih. Apabila kita berhadas kecil harus dibersihkan dengan cara wudhu atau tayamum. Kemudian untuk menghilangkan hadas besar bisa dengan cara mandi wajib atau dengan cara tayamum. Nah, sekarang kita akan mempelajari tata cara wudhu. Nah, wudhu ini sah tidaknya salat kita tergantung kepada wudhu. Sahnya wudhu kembali tergantung kepada suci tidaknya air yang kita gunakan. Jadi itu terkait semuanya. Banyunya atau airnya harus air mutlak, maka sah wudhunya. Ya. Nah, kemudian salat pulang tergantung kepada wudhu kita. Sekarang tata cara wudhu. Bapak akan mengajarkan tata cara wudhu. Pertama, berniat. Jangan kada hafal niatnya. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku menghilangkan hadas kecil. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Nah, hafal keberatan. Ya. Kemudian setelah berniat, lalu di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Nah, Bapak cabut kopiah dulu. Nah, supaya pinandu. Yang namanya wajah itu mulai sisi rambut, nah sini sampai bawah dagu. Nah, sini bawah dagu. Lah itu ngarannya wajah. Jadi yang harus dibasuh itu adalah wajah. Kalau kita seperti ini aja, maka kada sah. Atau seperti ini aja, kada sah. Jadi ini diratakan. Nah, sini, nah, bagi nang bejenggut, wajib jenggutnya dibasahi nang bejenggut. Nah, itu wajah. Jadi ingatakan wudhunya itu harus ke seluruh wajah. Ratakan dulu. Jangan wudhu itu terlalu cepat makruh, terlalu banyak banyu makruh. Jadi santai, sersan. Tahu ke sersan? Serius, santai. Santai tapi serius. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Dah, sudah? Pahamlah masalah wajah. Jadi kan ada lagi. Nah, kan ada lagi sebenarnya ratakan. Nah. Bentarlah. Assalamualaikum. Ya, Pak. Kenapa? 20. Salam. Wa aidiyakum ilal marafiq. Yang kedua. Rukun wudhu yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, wa aidiyakum ilal marafiq. Nah, mulai tangan ini diraba-raba yang kanan dulu nih sampai marafiq tuh siku. Pasnya sampai siku, tetapi sunat kita menambahi atau perpanjang nih sampai sini nah. Nah. Jadi tambahi, jangan ragu-ragu bila di sini bila kurang daripada siku ini maka wudhunya kada sah. Lah, hati-hati benar wudhunya. Nih di belakang sini rancak tertinggal.
Nah, belakang sini rancak tertinggal. Jadi wudhu, nah sini, terus sini, nah ratakan, labihi sedikit daripada siku. Ini dapat pahala sunat. Bila pas-pasan, tidak dapat pahala sunat. Dan itu bisa kada sah karena bisa kurang. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Maka bila 3 kali, maka mendapatkan pahala sunat. Nah, bisa dipahami lah. Satu, wajah tadi ini sampai sisi tumbuh rambut sampai bawah dagu. Kemudian dari tangan, tangan ilal marafiq sampai siku, labihi sedikit supaya dapat pahala sunat. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu bukan dicuci, bukan dibasuh, tetapi diusap. Nah, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu. Nah, sini. Kalau semuanya Pak, bolehkah? Boleh, misalnya seperti ini. Nah, ambil banyunya, sak diusapkan. Boleh. Wajib. Kemudian yang kelima, wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kakimu sampai mata kaki. Mata kaki itu tahu lah. Mata kaki itu bahasa kampung. Bahasa kampungnya buku lali. Tahukah yang Esanol amin. Nah, ada tulang nang di betis tuh nah. Ada tulang di atas daripada tumit. Ada 2 lekot tulangnya kiri kanan. Itu batas minimal. Nah, labihi pulang sedikit. Kalau nah seperti ini nih, nah kayak tulangnya kalau ada lekot tulangnya. Nah, tambahi lagi sampai melebihi daripada mata kaki. Mata kaki itu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa kampung kita ya buku lali. Kada tahu di buku lali, takuni mama, mak buku lali itu apa mak? Tak tahu Aisyidin. Labihi pulang sedikit. Nah, dan rata, harus rata. Kemudian yang keenam, tertib. Nah, jadi Bapak ulangi, rukun wudhu itu sah apabila memenuhi rukun. 1, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap rambut. Yang kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Pertanyaannya, kenapa maka talinga kadeda dalam Al-Quran? Nah, talinga itu kenapa kada dalam Al-Quran? Itu hukumnya sunat. Tapi jangan mentang-mentang sunat, Pak, jajak tahu pada sunat ulun tinggal. Jangan. Asa aneh, kita dapat gaji 1 juta, dikurangi jadi 700. Sayangnya lah, Kak. Nah, jadi tetap. Jadi urutannya membasuh wajah, tadi sampai sini. Kemudian yang kedua membasuh tangan sampai siku, labihi sedikit. Yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat silahkan pakai yang sunat. Tapi itu ingat bukan rukun lah. Nah sekarang nih tata cara yang telinga, banyak orang salah, ada yang seperti ini. Nah pertama cara membersihkan telinga itu dengan cara bersamaan, beumbai, Bapak Biring. Nah, ini tangan dicuci, kemudian masukkan telunjuk, kemudian di dalam ini diratakan, hanya ibu jari. Nah, situ sama itu tangannya kiri kanan. Bapak ulangi lagi, lah, ambil air atau basahi tangan, masukkan telunjuk di dalam, kemudian dikorek-korek, diratakan yang di dalam, rongga-rongga di dalam tuh rumah siput ngarannya.
diratakan, kemudian baru ibu jari menarik ke atas. Nah, seperti itu. Selesai untuk masalah wudhu. Nah, tinggal tayamum. Tayamum ini Pak Aikarta pakai juga, jangan. Siapa tahu kita berangkat haji. Ya. Hei, orang. Yuni Nur Fatilah, hari ini umpat aku kemana? Ke Makkah, kita umrah. Kajut-kajut kayaknya. Kada bisa bertayamum. Sebab di dalam pesawat pasti bertayamum. Sariki pramugari kayaknya kita cil aja. Ada kacil banyu hendak wudhu. Oh, sariki pramugari. Di dalam pesawat tidak ada air. Jadi mau kada mau kita harus bertayamum. Nah, sekarang tayamum itu beda sedikit dengan wudhu niatnya. Niatnya kalau tadi nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, ini ganti wudu'a dengan tayamuma. Nawaitu tayamuma. Ah, nyaman dah. Nawaitu tayamuma liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil wajib atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian, nah, tangan ini diletakkan ke dinding. Nah, seperti ini. Nah, sini. Kemudian, nah, seperti ini. Kemudian tiup. Hanyar usapkan ke wajah. Nah, sekali. Lah. Kemudian, lagi ke dinding lagi. Seperti ini. Kemudian, ini. Nah, tiup. Hanyar tangan kanan. Tak, sini. Tangan kiri yang memusut. Maju. Kemudian tangan kanan balik. Nah. Selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nyaman bertayamum loh kok. Cuma syaratnya tayamum ini apabila boleh dikerjakan apabila tidak ada air. Misalnya musim kemarau panjang, banyu hanya cukup untuk minum. Nah, itu boleh tayamum. Ya. Rukun tayamum, 1, niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap tangan dengan debu. Yang keempat, tertib. Nah, beda-beda tipis saja lawan wudhu. Tapi intinya, tetap wudhu dan tayamum inilah yang menentukan sah tidaknya sholat kita. Kira-kira untuk masalah wudhu dan tayamum mudah-mudahan bisa dipahami. Dan wudhu ini bukan sekedar pelajaran. Salat bukan sekedar pelajaran. Taharah bukan sekedar pelajaran. Tapi ingat, pelajaran fikih ini berlaku untuk seumur hidup. Iyalah, Kak. Ahmad Sofi, ingatakan, pelajaran fikih ini berlaku untuk seumur hidup. Lah sama Muhammad Nabil. Jangan setelah selesai belajar fikih kada lagi berwudu. Kata kawa, wudu ini sampai tuha kayaknya tetap kita berwudu. Ya lah, Kak. Nah, Isne, ya Kak Isne. Wudu itu dipakai seumuran. Kayaknya sembahyang dipakai seumuran. Pokoknya pelajaran fikih ini gawian hari-harian dan dipakai setiap hari. Oke. Nah, mudah-mudahan dua materi ini ada manfaatnya bagi Bapak dan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari air yang suci, kemudian kita mempelajari wudhu yang benar, mempelajari tayamum yang benar, insya Allah nanti sholatnya juga akan benar. Dan itu mendapatkan redha dari Allah. Allah akan menerima semua ibadah kita apabila semua ibadah kita itu sah. Demikian untuk pelajaran singkat hari ini. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.